Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin muslimat wa rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberikan hidayah ma'unahnya di setiap aktivitas yang kita kerjakan, diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah kisah hikayat yang mana kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terputus. Selalu ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesemangatan, dengan kesungguh-sungguhan, tanpa adanya putus asa, tanpa adanya kekendoran, tanpa adanya kemalasan, istiqomah ibadah. Karena memang itulah yang semestinya kita laksanakan, kita lakukan sebagai hamba Allah yang dicipta oleh Allah, yang dipelihara, diberikan segala aktivitas, segala sarana, segala fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mencukupkan dengan rezeki yang beragam-ragam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Andai kata Allah tidak memberikan janji pahala atau ancaman neraka misalkan, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan surga kepada setiap hamba yang melaksanakan perintah, maka cukup melaksanakan perintah itu sudah menjadi kewajiban seorang hamba di dalam berbakti, menaati segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dia seorang hamba yang telah dicipta oleh Allah, cukup dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan kisah hikayat yang semoga hikayat ini menjadi penyemangat kita. Apapun yang terjadi, apapun persoalan yang berada di hadapan kita, jangan sampai terputus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna rajulan fi bani Israil 'abada Allah ta'ala 70 sana fa arada Allah ta'ala ay yajluwahu 'ala al-malaikah. فأرسل الله تعالى إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادات لا يليق به الجنة أنه مع تلك العبادة لا يليق به الجنة. Ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun, ibadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan, ingin menampakkan sikap seorang laki-laki ini di hadapan para malaikatnya. Ingin menampakkan kemuliaan laki-laki ini di hadapan para malaikat. Maka akhirnya Allah mengirimkan kepada dia seorang malaikat, yang malaikat itu mengabarkan bahwa dia dengan ibadahnya 70 tahun itu belum layak mendapatkan atau masuk surganya Allah. Maka falamma ballaghahu qala al-'abid nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budahu. Maka tatkala malaikat itu menyampaikan perintah Allah, pesan Allah untuk disampaikan kepada hambanya itu, untuk dikhabarkan bahwa dia dengan ibadahnya tidak layak mendapatkan atau masuk surganya Allah, akhirnya disampaikan. Maka apa sikap dari seorang hamba itu yang ibadah kepada Allah selama 70 tahun, dikatakan bahwa dia dengan ibadahnya tidak layak, belum layak mendapatkan surganya Allah. Maka akhirnya hamba itu mengatakan, kami ini diperintah oleh Allah untuk ibadat. Maka memang kewajiban kami, selayaknya sikap kami adalah untuk ibadah kepada Allah. Walaupun Allah tidak memberikan surga kepada saya, Allah belum memberikan saya jaminan untuk masuk surga dengan ibadah saya ini, ya nggak ada masalah. Karena memang seperti inilah yang harus saya kerjakan sebagai hamba Allah
yang diperintah oleh Allah untuk ibadah, ya saya kerjakan ibadat walaupun Allah tidak memberikan surga. Maka akhirnya falamma raja'a al-malaku qala Allah Ta'ala madza qala 'abdi qala ilahi anta a'lamu bima qala al-'abd. Akhirnya malaikat itu kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat itu, apa yang dikatakan hambaku itu? Dengan kamu mengatakan kepada dia bahwa dia tidak layak dengan ibadahnya selama 70 tahun itu mendapatkan surga. Apa yang dikatakan kemudian? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, engkau ini lebih mengetahui dari apa yang dikatakan oleh hambamu itu. Engkau yang lebih tahu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala, "Idzan huwa lam yu'rid an ibadatina fa nahnu ma'al karami la nu'rid anhu. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kalau dia tidak berhenti, dia itu tidak berpaling dari ibadah kepada aku, maka saya Allah tidak akan berpaling darinya. Saya akan memandang dia dengan pandangan rahmat. Maka saksikanlah wahai malaikatku, saya telah mengampuni dosanya dan saya akan masukkan, kata Allah, dia ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat, dari ini saja kita bisa ketahui bahwa seorang itu kalau memiliki keistiqomahan, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki husnudzon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa yang diharapkan itu. Sebagaimana dia tidak berpaling kepada Allah, dia tidak berputus asa kepada Allah, maka Allah juga tidak akan berpaling darinya. Wallahu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini tergantung dari prasangka hambaku kepada aku. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Sebaliknya, naudzubillah, sangka buruk kepada Allah bisa mendatangkan keburukan. Baik. Maka dari kisah ini, dari hikayat ini, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam ibadat, istiqomah di dalam ibadat, merasa bahwa kita memiliki kewajiban yang harus kita laksanakan, yang harus kita atuhi, yang harus kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mendapatkan surga sekalipun, walaupun tidak mendapatkan pahala sekalipun, katakan, akan tetapi teruslah beribadah, teruslah beramal soleh, teruslah tebar kebaikan, teruslah mengerjakan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita diciptakan oleh Allah, bentuk kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan semoga dengan ini kita semua bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.